Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Bertemu lagi dengan Budia Septia di pembelajaran IPA pada hari ini. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan mempelajari bab 7 tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan gambar. Pernahkah kamu menyelam di dalam air? Apakah dadamu terasa mendapat tekanan saat menyelam di dalam air? Kalau iya, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Dari manakah tekanan itu berasal? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka pada hari ini kita akan mempelajari tentang tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik adalah tekanan di dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair. Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan hidrostatik itu dinamakan dengan alat Hartle. Nah, tekanan hidrostatik ini dipengaruhi oleh massa jenis zat cair. Jadi, berbeda jenis zat cairnya, maka tekanan yang dialami juga akan berbeda. Selain dipengaruhi oleh massa jenis zat cair, tekanan zat cair atau tekanan hidrostatik itu juga dipengaruhi oleh kedalaman posisi suatu benda dari permukaan. Jadi semakin dalam kita menyelam, maka tekanan hidrostatik yang kita alami juga akan semakin besar. Sehingga tekanan hidrostatik dirumuskan dengan P sama dengan Rho kali G kali H, di mana P itu adalah tekanan hidrostatik, satuannya adalah Newton per meter persegi atau disebut juga dengan Pascal. Kemudian Rho itu adalah massa jenis zat cair, satuannya adalah kilogram per meter kubik. Sedangkan G itu adalah percepatan gravitasi. Nah, tentunya kalian masih ingat kan, percepatan gravitasi itu besarnya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Sedangkan H adalah kedalaman, satuannya adalah meter. Contoh penerapan tekanan hidrostatik atau tekanan pada zat cair dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kalau kita lihat gambar, nah, dinding yang terdapat pada bendungan itu bagian bawahnya, dindingnya itu ya, dinding bagian bawahnya ukurannya selalu lebih tebal atau lebih lebar dari bagian atasnya. Nah, kenapa dibuat seperti itu? Hal ini bertujuan untuk menahan besarnya tekanan pada bagian bawah. Otomatis tekanan hidrostatik yang ada di bagian paling bawah itu adalah yang paling besar tekanannya. Sehingga agar dinding pada bendungan ini tidak ambrol, maka bagian bawahnya harus lebih lebar daripada bagian atasnya. Contoh yang lainnya, pada penyelam tradisional. Nah, biasanya pendengarannya sering rusak atau terganggu akibat besarnya tekanan hidrostatik di dasar lautan. Contoh soal. Nah, ada seekor ikan yang berada di kedalaman 20 cm pada sebuah akuarium. Berapakah tekanan hidrostatik yang dialami ikan tersebut jika massa jenis air sama dengan 1 gram per cm kubik
dan percepatan gravitasinya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Jadi kalau yang di soal itu sudah diketahui percepatan gravitasinya 9,8, maka kita masukkan 9,8. Tetapi kalau di soal belum diketahui percepatan gravitasinya, maka kita masukkan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang perlu kalian pahami lagi, posisi ikan itu berada di kedalaman 20 cm. Berarti itu sudah diukur, yang dinamakan kedalaman itu berarti posisi dia dari permukaan air. Permukaan itu berarti di atas. Oke. Jadi harus hati-hati. H itu adalah posisi suatu benda dari permukaan zat cair. Oke, kita kerjakan ya. Yang diketahui adalah H atau kedalaman. Kedalamannya adalah 20 cm. Harus kita ubah ke satuan internasional yaitu meter. Jadi 20 cm sama dengan 0,2 meter. Kemudian rho air sama dengan 1 gram per centimeter kubik atau sama dengan 1000 kg per meter kubik. Kemudian G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah P atau tekanan hidrostatiknya. Jawab. Rumusnya adalah P sama dengan rho kali G kali H sama dengan 1000 kali 9,8 dikali 0,2. Hasilnya tekanan hidrostatik pada soal tersebut adalah 19.600 Newton per meter persegi. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian paham dengan materi yang Budias terangkan hari ini? Semoga semuanya paham ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Penerapan tekanan hidrostatik itu yang pertama pada bejana berhubungan. Pada bejana berhubungan, permukaan zat cair selalu datar walaupun bentuk bejananya berbeda. Jadi bejana berhubungan itu gambarnya seperti ini anak-anak. Bejana itu wadah ya. Jadi wadah yang berbeda-beda dihubungkan menjadi satu. Bagaimanapun bentuk wadahnya, apabila yang diisi adalah zat cair yang sama, maka posisi permukaannya akan selalu datar. Seperti pada gambar tersebut. Nah, penerapan bejana berhubungan ini pada ceret, kemudian pada selang ukur, biasanya ini digunakan untuk tukang batu. Nah, konsep bejana berhubungan ini tidak berlaku apabila diisi oleh zat cair yang berbeda. Jadi misalkan wadah yang satu diisi dengan air, wadah yang lainnya diisi dengan minyak. Nah, ini permukaannya tidak sama nanti. Selain itu, yang kedua, tekanan pada bejana tidak sama. Misalnya karena ditutup saat pengisian. Jadi misalkan wadah yang satu ditutup dengan telapak tangan. Nah, nanti hasilnya juga tidak akan sama. Yang ketiga, terdapat pipa kapiler. Pipa kapiler itu adalah pipa yang ukurannya sangat kecil. Nah, pada saat bejana berhubungan diisi oleh zat yang berbeda, maka permukaannya tidak akan datar. Permukaan yang tidak datar antara ujung yang satu dengan yang lain ini dimanfaatkan untuk mengukur massa jenis zat cair. Jadi kalau misalkan kita pengen mengetahui massa jenis minyak, nah ini bisa menggunakan bejana berhubungan seperti ini. Pipa yang satu diisi air, pipa yang satunya diisi dengan minyak. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, buatlah alat ukurnya terlebih dahulu dengan langkah-langkah pembuatan pada LKS nomor 4. Nah, ini contoh mengukur massa jenis zat cair berdasarkan prinsip bejana berhubungan. Nah, seperti ini. Jadi, yang zat cair berwarna biru itu adalah air.
Zat cair yang berwarna merah itu adalah minyak. Nah, kalian bisa lihat kan? Ternyata ketinggiannya tidak sama. Ketinggian minyak kita sebut sebagai H1 dan ketinggian air kita sebut sebagai H2. Tetapi tekanan yang terdapat pada dasar minyak sama dengan tekanan pada zat cair. Jadi itu ada bidang batasnya. Kalian lihat bidang batasnya. Nah, titik yang terdapat di bidang batas itu tekanannya sama. Jadi bisa kita rumuskan tekanan pada minyak sama dengan tekanan pada zat cair. Atau P1 sama dengan P2. Kalian masih ingat kan tadi tekanan itu rumusnya adalah Rho kali G kali H. Jadi Rho1 dikali G dikali H1, berarti ini kepunyaannya minyak yang nomor 1, sama dengan Rho2 kali G kali H2, ini kepunyaannya air. Nah, karena percepatan gravitasi ini besarnya sama, maka percepatan gravitasinya bisa kita hilangkan, sehingga rumusnya menjadi Rho1 dikali H1 sama dengan Rho2 dikali H2. Keterangannya, Rho1 itu adalah massa jenis zat cair yang ke-1, yaitu minyak. Rho2 itu adalah massa jenis zat cair kedua, dalam hal ini adalah air. H1 itu adalah tinggi permukaan zat cair 1, H2 adalah tinggi permukaan zat cair yang kedua. Nah, contoh soalnya seperti ini. Pada sebuah pipa U terdapat air dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik. Kemudian dimasukkan zat cair lain hingga mengisi 10 cm bagian kiri pipa. Jika diketahui beda ketinggian permukaan zat cair adalah 1 cm, hitunglah massa jenis zat cair tersebut. Jadi penyelesaiannya, tadi kan yang diketahui selisihnya, berarti tinggi zat cair yang pertama adalah 10 cm, berarti tinggi zat cair yang kedua berapa kalau selisihnya 1 cm? Ya, harus dikurangi dulu. Jadi H2 adalah 10 cm dikurangi 1 cm, atau sama dengan 9 cm. 9 cm itu sama dengan 9 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Kemudian yang diketahui lagi adalah Rho2. Rho kedua adalah 1000 kg per meter kubik. Berarti yang ditanyakan adalah Rho1, massa jenis zat cair yang dimasukkan tadi. Jawab, rumusnya Rho1 kali H1 sama dengan Rho2 kali H2. Rho1 dikali H1-nya tadi adalah 1 cm. 1 cm itu sama dengan 0,1 meter. Sama dengan 1000 kg per meter kubik dikali 9 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Sehingga Rho1-nya ketemu berapa? Tadi 1000 dikali 9 kali 10 pangkat negatif 2 itu sama dengan berapa, ayo? 1000 dikali 9 kali 10 pangkat negatif 2. Ya, 90. 90 dibagi 0,1. Jadi hasilnya Rho1 sama dengan 900 kg per meter kubik. Jadi massa jenis zat cair yang dimasukkan tadi adalah 900 kg per meter kubik. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham tentang prinsip bejana berhubungan? Nah, semoga saja kalian sudah paham dengan materi yang Budia sampaikan. Silahkan dipelajari lebih lanjut. Selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semuanya sukses. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Ingat selalu 3M. Memakai masker, selalu mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.